Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Yang punya Pak Jokowi, bagus, berjalan, jalan terus. Statement saya soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus. Dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang-ganjing. Saya konsisten. 2, ketika kemudian ada yang belum beres, dan itu di jalan yang benar, tugas kami membereskan. Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Ya, sejauh yang saya ketahui teman-teman, memang Wadas itu adalah PSN, proyek strategis nasional, di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jadi ketika terjadi masalah di Wadas karena Pak Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah dan kasus Wadas itu ada di Jawa Tengah, maka Pak Ganjar mengambil sebuah sikap, ya, dan ini kemudian menjadikan sebuah framing dan juga sebuah senjata untuk menyerang Pak Ganjar Pranowo sampai hari ini. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Sampai kemudian beres. Nah, yang tidak beres, tugas saya memperbaiki. Nggak akan kita pakai, kita potong. Jadi kami yang paling tegas. Cebong kalau ngeliat ini pasti nangis. Tara mak jreng. Inilah 5. Kalau kasus Kendeng dan kasus Wadas itu kasus umum ya, bahwasanya pemerintah mempunyai sebuah program untuk membangun bendungan atau membuka pertambangan baru dan masyarakat setempat tidak setuju. Itu perlu pendekatan, dan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Ganjar sedang on progress. Kalau kasus IKTP, Pak Ganjar sudah pernah dipanggil ke pengadilan dan sudah pernah dimintai keterangan dan sudah pernah bersaksi, dan KPK sudah menyatakan atau penyidik sudah mengatakan Pak Ganjar tidak terlibat, tidak ada bukti keterlibatan Pak Ganjar. Oke. Kalau kasus kemiskinan, Jawa Timur itu memiliki jumlah orang miskin lebih banyak daripada Jawa Tengah. Banyak ya. Jawa Timur 4,25, Jawa Tengah 3,9. Dari sisi prosentase DIY lebih tinggi. DIY itu 11,91, Jawa Tengah 11,25. Jadi tuduhan bahwa Jawa Tengah itu merupakan provinsi termiskin di Jawa itu hoax. Banjirop. Minimal banjirop itu tidak hanya terjadi di Jawa Tengah dan Pak Ganjar menyelesaikan itu sebagai tanggung jawabnya. Beda dengan DKI. Banjirop di DKI itu yang menangani Pak Basuki, tapi yang dapat penghargaan you know who. Pak Anies. Pak Ganjar pripun larang lho. Pak Ganjar pripun? Kurang kepriwe. Nanti Pak Ganjar. Pak Jokowi. Nanti Pak Ganjar sampai saka Semarang kok tekan Wadas. Ini warga Wadas. Wadas. Ono saya ndene gematine karo wong Wadas. Ora gematirane parani kok. Oh, betul kurang-kurang ya, Pak? Oh iya, apa KI saiki? Pansi Mas KI, sepeda KI, rumah bantuan wis KI kabeh. Kan oke, bantuan sing masuk kuwi. Pendukung Pak Jokowi dan pendukung PDIP itu beda. Ternyata lu bukan pendukung Pak Jokowi, gua enggak, dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, beda pandangan itu wajar ya. Cuman ya perlu saya luruskan bahwa saya juga bukan partisan partai. Di VT-VT saya tidak pernah mempromosikan partai tertentu ya. Saya pendukungnya Pak Jokowi sejak beliau di Wali Kota Solo, lalu Pilkada DKI, lebih mengenal beliau dengan kinerjanya di DKI. Ketika beliau maju nyapres 2014, saya 100% mendukung beliau. Jadi karena kinerja, anti korupsi, transparansi, anti intoleransi dan seterusnya itu. Tapi di antara berbagai macam alasan kenapa saya memilih Pak Jokowi, itu ada satu alasan pribadi saya, yaitu secara atau dengan cara demokrasi saya harus mencegah dan tidak mengizinkan Pak Prabowo menang dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Dengan cara yang demokratis, yaitu dengan tidak memilih beliau.
Jadi beliau maksudnya Pak Prabowo ya. Saya tidak ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjadi presiden di Republik ini. Nah, kalau sekarang anaknya Pak Jokowi dipasangkan dengan Pak Prabowo, hal itu tetap tidak bisa mengubah keadaan. Jangankan Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo terus saya disuruh milih Pak Prabowo, enggak. Pak Jokowi sekalipun kalau diizinkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, enggak akan saya pilih. Gitu ya. Nah, jadi apalagi kontestan yang lain itu jauh lebih bagus daripada Pak Prabowo dan lebih indah untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Hati nurani saya tetap tegak lurus. Gitu. Ganjar Mahfud 1 putaran ya. Ya udah gue bantu spill ya prestasi Ganjar apa, nggak usah tanya Google ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur gue greget dengan video lu, sumpah. Gue tahu lu gak suka dengan Bapak Ganjar, tapi gak gini caranya. Gue lihat di video lu, Bapak Ganjar bilang kalau misalkan mau nanya tentang prestasi Bapak Ganjar, silahkan cek di Google. Tapi lu edit video seakan-akan di Google itu gak ada prestasi Ganjar. Dengerin, kalau misalkan lu gak suka dengan Bapak Ganjar, gak usah menjatuhkan. Lu memberikan berita hoax sama aja lu membodohi masyarakat, tau gak sih? Misalkan lu nanya apa prestasi Bapak Ganjar, itu banyak banget. Mulai dari anti korupsi, tenaga kerja dan investasi ekspor. Bahkan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai peringkat kedua capaian indeks pencegahan korupsi tahun 2021 dengan nilai 94,55 kategori pemerintah provinsi. Nih, gue bacain ya sederet penghargaan Ganjar di bidang anti korupsi. Yang pertama, Jawa Tengah Provinsi Pelapor Desa Anti Korupsi tahun 2022. Jawa Tengah Provinsi Pencegah Korupsi Terbaik Nasional 2019. Jawa Tengah Provinsi dengan tingkat kepatuhan pelapor terbaik nasional tahun 2017, 2018, 2019. Jawa Tengah Provinsi Bersih Gratifikasi tahun 2015 dan 2016. Bahkan Bapak Ganjar berhasil menginisiasi bupati, wali kota se-Jawa Tengah menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Mulai tahun 2022 sudah ada 23 SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah terapkan kurikulum anti korupsi. Ayo, masih mau menyebarkan hoax tentang prestasi Bapak Ganjar, bahwasanya Bapak Ganjar itu gak ada prestasi kita? Mikir dong, jangan menyebarkan hoax, jangan membodohi masyarakat. Lu boleh gak suka terhadap Bapak Ganjar, tapi gak gini caranya. Lu memberikan berita-berita hoax bahwasanya Bapak Ganjar gak ada prestasi, itu sama aja lu membodohi masyarakat, tau gak sih? Dan gue lihat masih banyak banget nih prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Bapak Ganjar. Serius loh. Oh ya, tadi lu nyinggung KTP ya? Oke, gue bantu jawabkan ya. Dengerin ucap Novel Baswedan. Tidak ada bukti dan tidak dipastikan bahwa Ganjar tidak terlibat korupsi dalam kasus KTP. Novel memastikan bahwa Ganjar bersih dan tak korupsi KTP spesial pun dibuktikan dalam BAP tersangka dan saksi di kasus korupsi KTP. Ayo, kalau misalkan lu gak suka dengan Bapak Ganjar, silahkan, itu urusan lu dengan Bapak Ganjar. Tapi kalau misalkan lu memberikan berita hoax bahwasannya Bapak Ganjar gak ada prestasi, itu sama halnya lu membodohi masyarakat. Di sini gue gak setuju nih. Kalau mau bersaing secara bagus, jangan saling menjatuhkan. Gimana sih? Udah dewasa juga. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Udah dewasa juga. Bahkan ketika 2013 saya jadi gubernur, saya mulai dorong agar infrastruktur berjalan dengan baik, maka anggaran dinaikkan. 2014 Pak Jokowi jadi presiden, beliau gebrakannya juga sama infrastruktur, kita klop. Apa artinya? Kita sebenarnya satu pikiran, sama betul. Infrastruktur penting. Maka beberapa pekerjaan yang kemarin mungkin jadi persoalan, jadi public talks, diskusi yang ada di publik ya, Semen Rembang umpama, itu bukan proyek saya, itu BUMN. Karena sudah diproses sebelumnya, maka saya tidak bisa menghentikan, saya harus membereskan. Dengan cara bagaimana? Keputusan sudah diambil oleh gubernur sebelumnya, maka saya bereskan. Ini punya BUMN, maka saya urus sampai Jakarta. Atau terakhir Wadas, itu proyek strategis nasional, milik Kementerian PU, milik nasional. Tapi ketika ada di wilayah Jawa Tengah dan tidak selesai, saya harus tanggung jawab. Itu inisiatif. 2 tahun, alhamdulillah, semua bisa terima. Teruntuk buat kalian anak-anak muda yang kreatif, kaum Gen Z dan para pemilih pemula ya. Nih, saya mau beritahu bahwasanya Pak Ganjar sosok yang tepat untuk kalian pilih nanti di pemilu Februari tanggal 14 2024. Kita pilih rame-rame ya, para kaum Gen Z, anak-anak muda, pemilih pemula ya. Jangan pernah ragu. Pilih Pak Ganjar. 1 putaran kita menangkan. Merdeka. Salam Pancasila. Kasus Wadas, EKTP, Jawa Tengah, provinsi paling miskin, itulah yang menjadi
senjata oleh mereka-mereka yang anti Ganjar untuk menyerang Ganjar. Itu selalu itu begitu. Ya, untuk kasus Wadas adalah PSN, teman-teman. Proyek Strategis Nasional. Saya ulangi lagi, PSN Proyek Strategis Nasional. Jadi di bawah Kementerian PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Karena di wilayah Pak Ganjar, dan Pak Ganjar adalah gubernur di Jawa Tengah. Sebagai bapak di Jawa Tengah, mau tidak mau Pak Ganjar harus menyelesaikan itu. Ikut turun tangan meskipun itu PSN, teman-teman. Dan kemudian itu menjadikan sebuah senjata untuk terus-menerus menyerang Ganjar, teman-teman. BUMN, EKTP sudah diklarifikasi oleh Novel Baswedan. Udah jauh-jauh hari Bapak, Pak Ganjar itu tidak pernah terlibat dalam kasus EKTP. Ya. Kenapa saya dulu memilih Jokowi? Saya memilih Jokowi karena sosok, kinerja, dan lain sebagainya. Jujur saja teman-teman, saya ulangi lagi berkali-kali di konten Kendil TV, saya tidak melihat partai, tapi saya melihat sebuah kinerja dari seorang calon presiden. Pengalaman dan lain sebagainya yang saya lihat dari itu semua. Ya. Jadi teman-teman, cek di Google, cari informasi luas tentang tokoh-tokoh ini. Kita cari sosok seperti ini, pengalamannya seperti apa, bagaimana cara beliau mengambil sebuah keputusan. Kalian cari, baik itu Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, rekam jejaknya jauh ke belakang seperti apa. Kalian lihat itu. Bukan memilih karena sentimen dan emosional. Ya, bukan karena sentimen dan juga emosional, tapi berdasarkan otak dan kewarasan. Mungkin kalian bilang, kalian merasa tidak cocok dengan partainya, mungkin dengan Ibu Megawati, mungkin silahkan, itu hak kalian semua. Tetapi jangan pernah menghilangkan rekam jejak dan sosok ini yang sebenarnya bisa membangun bangsa ini, kemudian kalian abaikan hanya karena kalian tidak cocok dengan partainya. Ya, ingat, untuk menjadi seorang wakil rakyat, kepala daerah, apalagi presiden, harus menggunakan kendaraan partai, dan itu harus di Indonesia. Ya, jadi saya pikir hari ini kasus Wadas sudah selesai, teman-teman. Meskipun ada riak-riak, itu masih ada di media sosial, ada pro dan kontra, ada yang sudah puas dan belum puas. Itu wajar, kehidupan seperti ini. Tidak bisa menyenangkan semua orang, itu pasti, apalagi warga Wadas. Satu keputusan tidak bisa membuat semua orang puas. Selalu ada saja 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang tidak puas atas sebuah keputusan. Ya. Jadi teman-teman, pikir cerdas, pikir waras 2024, jangan pernah golput. Jangan pernah golput. Jangan pernah golput, coblos. Karena satu pilihan sangat berarti buat kemajuan NKRI ke depan. Terima kasih teman-temanku, teman-teman yang cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.